Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Dina Lestari Panggabean, selaku moderator dari kelompok 5 di mata kuliah Sistem Komunikasi Satelit dengan dosen Ibu Profesor Dr. Insinyur Afinta Amelia, STMT IPM. Kami dari Prodi Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Medan. Nah, di sini sebelumnya izinkan saya untuk memberitahu teman-teman sekalian apa itu judul materi pada hari ini yang dijelaskan oleh kelompok 5 yaitu HPA dan LNA. Nah, sebelum masuk ke presentasi, izinkan kelompok 5 untuk memperkenalkannya terlebih dahulu. Untuk kelompok 5 dipersilahkan. Kami dari kelompok 5 ingin memperkenalkan diri. Saya bernama Putra Franky Utabeol. Dan saya Labita Auzena Chandra. Saya Yudi Empian Pangkor. Dan saya Mutia Yunfitra. Nah, teman-teman, kita udah dengar perkenalan dari kelompok 5 dan sekarang mari kita dengar presentasi mengenai materi HPA dan LNA yang akan dipresentasikan oleh kelompok 5. Untuk kelompok 5 dipersilahkan. Adapun rumusan masalah dari materi kami, yang pertama, apa yang dimaksud dengan HPA dan LNA? Yang kedua, apa fungsi dari HPA dan LNA? Yang ketiga, apa saja jenis-jenis HPA dan LNA yang digunakan dalam sistem komunikasi satelit? Yang terakhir, apa saja parameter penting yang mempengaruhi kinerja HPA dan LNA? Apa itu HPA? Pengertian dari HPA yaitu High Power Amplifier atau disingkat dengan HPA adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk memperkuat sinyal radio frekuensi hingga mencapai daya yang cukup besar sebelum dipancarkan melalui antena menuju satelit. HPA biasanya terletak pada bagian akhir dari rantai transmisi sinyal pada stasiun bumi. Sinyal yang telah diproses oleh perangkat lain seperti modulator dan up converter akan diperkuat oleh HPA agar memiliki daya yang cukup untuk dikirimkan ke satelit. Tanpa adanya HPA, sinyal yang dipancarkan dari stasiun bumi tidak akan memiliki kekuatan yang cukup untuk mencapai satelit yang berada pada jarak puluhan ribu kilometer dari bumi. Selanjutnya jenis-jenis HPA. Yang pertama, Traveling Wave Tube Amplifier atau disingkat dengan TWTA. TWTA merupakan pengukur yang menggunakan tabung vakum untuk memperkuat sinyal frekuensi tinggi. TWTA banyak digunakan dalam sistem komunikasi satelit karena memiliki kemampuan menghasilkan daya output yang sangat tinggi. Yang kedua, Solid State Power Amplifier atau disingkat dengan SSPA. SSPA merupakan penguat yang menggunakan perangkat semikonduktor seperti transistor. Keunggulan SSPA adalah ukuran yang lebih kecil, lebih efisien, dan lebih tahan terhadap kerusakan dibandingkan dengan TWTA. Yang terakhir, Klystron Amplifier. Klystron Amplifier merupakan jenis penguat yang menggunakan teknologi tabung elektron untuk menghasilkan penguatan sinyal RF dengan daya tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram sederhana HPA. Yang pertama ada RF in, sinyal masukan awal dengan daya yang relatif rendah. Yang kedua ada SIR atau sirkulator, yaitu kotak pertama ini berfungsi sebagai pintu masuk arah yang menjaga agar sinyal tidak memantul kembali ke sumbernya sehingga melindungi perangkat sebelumnya dari kerusakan. Yang kedua ada IPA atau Intermediate Power Amplifier. Sinyal diperkuat untuk pertama kalinya di sini. Sesuai namanya, ini adalah penguat antara yang menaikkan level daya dari minus 25 dBm ke kisaran 0 dBm, dibantu oleh LVPS atau Low Voltage Power Supply. Selanjutnya ada atenuator. Komponen ini berfungsi sebagai pengatur volume. Jika sinyal terlalu kuat, ia akan diredam agar tidak merusak komponen penguat utama di depannya. Kemudian ada input monitor. Titik ini untuk mengecek kualitas sinyal sebelum masuk ke tahap penguatan akhir. Kemudian ada HPA. Ini dia bentuknya segitiga. Ini adalah inti dari perangkat ini. Sinyal diperkuat secara drastis dari 0 dBm menjadi plus 45 dBm. Bagian ini membutuhkan daya besar dari
HVPS, yaitu High Voltage Power Supply. Selanjutnya ada filter and transition. Sinyal yang sudah kuat kemudian disaring untuk membuang gangguan atau noise atau harmonisa yang tidak diinginkan agar sinyalnya bersih. Kemudian ada output monitor dan SIR atau sirkulator. Sinyal dicek kembali kekuatannya lalu melewati sirkulator. Terakhir sebelum keluar melalui RF out. Terdapat 4 jenis parameter HPA. Yang pertama adalah gain. Ini adalah kemampuan HPA untuk memperbesar level sinyal. Rumus dari gain adalah gain sama dengan PA kurang PI. Yang kedua ada output power atau daya keluaran. Ini adalah besarnya daya sinyal yang berhasil diperkuat dan siap dikirim ke antena. Yang ketiga ada saturation power atau daya saturasi. Ini adalah titik batas maksimal kemampuan HPA. Kondisi di mana meskipun daya input terus bertambah, daya output tidak akan lagi naik. Yang keempat ada intermodulasi. Ini adalah gangguan atau noise yang muncul akibat pencampuran dua sinyal atau lebih di dalam amplifier. Efek samping yang tidak diinginkan, intermodulasi menghasilkan frekuensi baru yang bisa mengganggu saluran di sebelahnya. Tujuannya, HPA yang bagus adalah yang memiliki tingkat intermodulasi rendah agar sinyal tetap bersih. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu LNA. Nah, pengertian LNA atau Low Noise Amplifier adalah penguat sinyal yang dirancang khusus untuk memperkuat sinyal yang sangat lemah dengan menambahkan noise seminimal mungkin. Dalam sistem komunikasi satelit, sinyal yang diterima antena biasanya sangat lemah karena telah menempuh jarak yang sangat jauh dari satelit ke bumi. Oleh karena itu, diperlukan LNA untuk memperkuat sinyal tersebut sebelum diproses oleh perangkat lain. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis LNA. Jenis-jenis LNA terbagi menjadi dua. Yang pertama, LNA parametric, dan yang kedua LNA solid state atau gas. Yang pertama, LNA parametric. LNA yang menggunakan penguat parametrik sebagai penguat pertamanya dengan gain sekitar 15 sampai dengan 20 dB. Kemudian, tingkat keduanya adalah penguat transistor biasanya dengan gain sekitar 35 sampai dengan 40 dB. LNA ini dilengkapi dengan sebuah local control dan monitor jika terjadi gangguan pada LNA tersebut. Ada dua jenis parameter LNA. Yang pertama, uncooled parameter LNA yang biasanya bekerja pada suhu kurang lebih dari 57 derajat. Dan yang kedua, ada cool parametric LNA yang biasanya bekerja pada suhu kurang lebih 12 derajat. Nah, yang kedua, LNA solid state atau gas aspek, yang merupakan penguat transistor FeW dan gallium arsenide berbentuk sederhana yang terdiri dari beberapa tingkat penguat transistor. Pada prinsipnya, LNA jenis ini terdiri dari dua tingkat penguatan. Yang pertama, penguat pertama gallium arsenide field effect transistor dengan gain 23 dB atau 2 tingkat. Yang kedua, penguat berikutnya terdiri dari beberapa transistor biasa dengan gain 32 dB. Selain bentuknya yang sangat sederhana dan ukurannya yang lebih kecil, harganya pun lebih murah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan diagram blok sederhana LNA. Fokus utama LNA adalah memperkuat sinyal yang sangat lemah sambil menjaga agar gangguan noise tetap sekecil mungkin. Di sini ada RF in. Jelas bahwa sinyal yang diterima dari satelit sangatlah lemah karena menempuh jarak jauh. Di sini ada low loss insulator berfungsi untuk melindungi perangkat dan memastikan sinyal mengalir satu arah tanpa ada pantulan balik yang merusak. Selanjutnya ada tahap penguat A1, A2, dan H3. A1 dan A2, gas feed ini adalah penguat khusus berdaur rendah, fungsinya memperkuat sinyal tanpa menambah banyak gangguan. A3, bipolar amplifier, memperkuat tanpa tahap akhir untuk menaikkan level sinyal ke standar yang bisa digunakan perangkat penerima selanjutnya. Sirkuit 1 DC bagian yang memberikan daya listrik stabil agar semua transistor A1 dan A1 sampai A3 bisa bekerja. Dan di sini yang terakhir RF out, sinyal yang sudah bersih dan cukup kuat dikirim ke perangkat receiver.
Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan parameter LNA. Di sini ada dua parameter LNA, yaitu gain dan noise input. Yang pertama, gain merupakan perbandingan antara daya input dengan daya output pada penguat. Noise figure merupakan parameter yang menunjukkan seberapa besar noise tambahan yang dihasilkan oleh penguat. Semakin kecil nilai noise figure, maka semakin baik kinerja LNA. Baik, di sini saya akan menjelaskan lagi fungsi HPA dan LNA. 1. HPA. HPA berfungsi memperkuat sinyal RF yang masih berdaya rendah dari out converter menjadi berdaya besar sebelum dipancarkan melalui antena ke satelit. Yang kedua, LNA. LNA memperkuat sinyal RF yang sangat lemah yang diterima oleh antena dari satelit dengan menambahkan noise sekecil mungkin sehingga kualitas sinyal tetap terjaga sebelum diproses oleh perangkat penerima selanjutnya. Nah, teman-teman, kita udah dengar presentasi dari kelompok 5 mengenai materi HPA dan LNA, dan sekarang izinkan saya untuk membaca kesimpulan dari materi ini. Kesimpulannya yaitu HPA dan LNA adalah dua komponen vital dalam sistem komunikasi satelit yang bekerja secara berlawanan, namun saling melengkapi. HPA bertugas di sisi pemancar atau transmitter untuk memperkuat daya sinyal agar mampu menempuh jarak jauh, sedangkan LNA bertugas di sisi penerima atau receiver untuk memperkuat sinyal yang sangat lemah dari angkasa. Kunci utama kualitas LNA terletak pada nilai noise temperatur dan noise figure yang serendah mungkin, guna memastikan sinyal asli dapat dipisahkan dari gangguan atau draw luar angkasa dengan sensitivitas yang tinggi. Kinerja HPA sangat bergantung pada linearitas, di mana pengoperasian perangkat harus memperhatikan titik saturasi melalui teknik back-off, agar sinyal yang dipancarkan tidak mengalami distorsi atau cacat. Pemilihan komponen semikonduktor modern atau seperti gas, FET dan HMT pada LNA serta SSPA atau TWTA pada HPA sangat menentukan efisiensi daya, lebar pita frekuensi atau bandwidth, dan keandalan sistem komunikasi secara keseluruhan. Keberhasilan transmisi data sangat ditentukan oleh kemampuan sistem dalam menjaga rasio sinyal terhadap drop atau SNR yang optimal, yang hanya bisa dicapai melalui koordinasi parameter teknis yang tepat antara penguat daya tinggi dan penguat drop rendah. Nah, teman-teman, kita di sini udah mendengar materi serta kesimpulan dari kelompok 5. Nah, di sini saya selaku moderator kelompok 5 izinkan untuk menutup presentasi mengenai materi HPA dan LNA. Nah, kami semua izinkan untuk pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih.